Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Sulis Fauzi, channel yang khusus membahas pertanian ramah lingkungan, yaitu pertanian dengan mengedepankan pengendalian hayati ya, seperti pengendalian menggunakan agen antagonis, pestisida nabati, dan entomopatogen. Pada video kali ini kita akan coba mengulas bagaimana cara atau teknik perbanyakan trichoderma pada media jagung. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama kompor, dandang atau subruk, ember untuk merendam, wadah peniris, sutil, sendok, jarum usi. Plastik tahan panas ini untuk sterilisasi ya. Kemudian lampu bunsen atau lilin sebagai tempat kita untuk kerja atau inokulasi agen antagonisnya. Kemudian laminar atau inkes bila ada, staples, jagung atau beras sebagai media pertumbuhan dari trichoderma ini ya. Selanjutnya alkohol 70%, dan ruang penyimpanan atau ruang inkubasi setelah kita selesai proses perbanyakan tersebut. Yang terakhir yang saya lupakan tadi yaitu timbangan ya, agar kita tahu berapa yang kita perbanyak gitu ya. Pertama-tama jagung pecah giling yang kita gunakan ini kita rendam dulu selama kurang lebih 10 sampai dengan 24 jam. Tujuan dari perendaman ini yaitu agar media tersebut sedikit lunak dan lebih mudah untuk trichoderma tersebut memperbanyak sporanya ya. Setelah kita rendam, kemudian kita bersihkan, kita bilas hingga dia bersih sampai airnya betul-betul bening ya, air cuciannya itu betul-betul bening. Setelah itu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, maka langkah selanjutnya yaitu jagungnya dikukus selama 50 sampai 30 menit. Untuk step ini ya bisa Bapak Ibu lewati ya. Tapi saya juga bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama dikukus 15-20 menit, atau setelah ditiriskan, bila Bapak Ibu pegang medianya, tangan kita tidak berair gitu ya, sudah kering gitu, itu bisa kita bungkus langsung ke plastik tahan panasnya ya. Jadi tidak perlu dikukus seperti ini juga nggak apa-apa ya, dicoba aja nanti mana yang lebih bagus. Nah, untuk selanjutnya tadi kan karena cara yang kita gunakan di sini yaitu dikukus ya, dikukus 15 sampai dengan 15 sampai 30 menit tadi ya. Didinginkan kemudian dimasukkan ke dalam plastik tahan panas. Ini tergantung Bapak Ibu ya, tergantung selera, entah mau menggunakan 100 atau 200 gram. Ini agar lebih mudah nanti dalam menghitung pada saat kita aplikasi ya. Kemudian kalau yang ini kita kita buat dalam skala besar, sehingga kita bungkusnya itu untuk sterilisasi kita menggunakan kemasan 10 kg ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini yang proses sterilisasinya di sini ya, 1 hingga 2 jam. Jadi yang kita masukkan itu jagung yang sudah dibungkus dengan plastik tahan panas tersebut ya. Ini namanya proses sterilisasi, agar media yang kita gunakan tersebut benar-benar terbebas dari mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Nah, setelah kita sterilisasi, maka kita dinginkan kembali ya. Ini yang tadi kita menggunakan 200 gram. Setelah dingin, baru kita inokulasikan biang trichoderma tersebut. Ini ada yang F1, ada yang
F2 ya. Kalau yang untuk F2 yang ini kita gunakan seujung sendok sedikit aja ya, kita ambil dari starter F1-nya. Nah, ini prosesnya ya. Kalau dari ini isolat F0 langsung di media PDA ya. Ada 3 bentuk yang kita gunakan, alat yang kita gunakan sebagai tempat isolatnya, yaitu ada cawan Petri, yang ini kemudian tabung reaksi, dan yang terakhir yaitu botol ya, bekas botol minuman ya. Yang penting ini berbahan kaca, dan jika di steril atau direbus menggunakan panci atau subruk gitu ya, tidak terjadi tidak pecah gitu ya. Nah, ini isolat F0-nya jika kita perbanyak di media jagung, maka ini akan menjadi biang F1. Nah, jika kita kembali memperbanyak yang sudah jadi ya, biang F1 ini ke media seterusnya, maka disebut F2 dan seterusnya. Nah, setelah proses diinokulasikan, maka kita akan inkubasikan. Jadi selama 7 hingga 10 hari itu trichodermanya sudah rata-rata semua berubah menjadi hijau ya, hijau lumut. Sebenarnya sudah hari kedua, ketiga itu sudah mulai tumbuh berwarna putih dulu ya. Hari ketiga itu sudah mulai hijau. Kemudian kalau 7 sampai 10 hari saya rasa semuanya sudah berwarna hijau lumut ya, sudah bisa dipanen lah. Agar Bapak Ibu memperoleh pemahaman yang utuh, maka kami tampilkan video cara perbanyakannya ya. Ini adalah proses sterilisasi, jadi kita masukkan ke dalam, setelah dikukus, kita masukkan ke dalam plastik tahan panas ya, selama 1 hingga 2 jam. Ini didinginkan dulu ya, ini setelah disteril, didinginkan dulu di atas terpal. Ya, terpalnya sebelum dipakai ya harus disemprot dengan alkohol 70% ya. Ini proses inokulasi trichodermanya ya, kita udah inokulasikan, kemudian kita kocok-kocok, baru kita taruh di ruangan inkubasi. Nah, ini setelah diinkubasikan kita cek ya, yang telah kita perbanyak, ini baru hari ke-5 kalau tidak salah ya. Ini ada yang masih terlihat masih kuning gitu ya, jadi pertumbuhannya agak beda-beda ya. Nah, ini di ruang inkubasi trichoderma yang kita perbanyak dalam skala besar, tidak dibungkus plastik ya. Ada yang kita taruh di sebagiannya di plastik 200 gram. Nah, yang ini baru 3 hari kalau yang ini ya, yang tadi di ruangan tadi 5 hari, yang ini baru 3 hari ya. Seperti inilah Bapak Ibu yang kita buat dalam skala besar ya, harus ditutup ya. Dan tempatnya yang sebagai syaratnya itu harus di tempat yang tidak panas ya, itu syarat pertumbuhan dari trichoderma. Jangan sampai nanti tempat atau ruang inkubasinya kena cahaya panas. Memang dia butuh cahaya, tapi tidak boleh langsung kena panas ya. Nah, ini yang sudah bisa dipanen ya, ini kemasan 200 gram ya, sudah hijau semua ya. Yang tadi ini sudah bisa kita aplikasikan ke lapangan ya. Ini kemasan 200 gram media perbanyakan jagung. Nah, yang ini kita juga menggunakan teknik ini ya. Jadi kita tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan teknik ini apabila ruangan inkubasinya ini nanti digunakan juga sebagai tempat perbanyakan Diphtheria, Metarhizium gitu ya. Ini memang kita punya ruangan khusus untuk trichoderma. Jadi agar tidak terjadi kontaminasi untuk agen antagonis lainnya atau entomopatogen lainnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau buat dalam skala besar, misalnya coba dulu pakai nampan seperti ini ya. Jangan langsung diterpal gitu ya. Jangan langsung diterpal dalam jumlah besar.
Ya siapa tahu nanti Bapak Ibu mungkin juga akan buat dalam skala besar untuk pembuatan starter triko kompos gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba cara ini ya. Ini saya rasa cukup praktis asalkan teknik-teknik kita tadi itu benar-benar dijaga. Ini yang sudah jadi kita kemas dalam kemasan 10 kg untuk kemudian kita berikan ke petani ya. Demikianlah video cara perbanyak